Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Naufal Zidan, 19 tahun waktu saat kejadian. Bocah asli dari Lumajang, Jawa Timur. Bapak sama emaknya sama-sama jadi guru PNS di Lumajang. Dari kecil si Zidan tinggal sama orang tua juga sama dua adik-adiknya. Keluarganya keluarga baik-baik. Hidupnya anteng-anteng aja. Bisa dibilang keluarga Zidan ini masuk golongan keluarga cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Zidan seneng banget main game online. Tapi biar hobi banget ngegame, pelajarannya sama sekali nggak keganggu. Bapak emaknya bener-bener telaten, bisa ngontrol pendidikan Zidan. Nggak heran Zidan ini pinter, juga dapet ranking terus di sekolahnya. Hebatnya, abis lulus SMP, Zidan lanjut SMA. SMA-nya ini cuma selesai setahun, karena dia ngikutin kelas belajar cepat atau KBC. Otaknya encer banget, lulus SMA daftar ke UI, langsung diterima. Di UI, Universitas Indonesia, Zidan diterima jadi mahasiswa program studi sastra Rusia Fakultas Ilmu Budaya. Karena si Zidan ini dulunya emang hobi banget main game yang pakai bahasa Rusia. Katanya bahasa sama budayanya unik, bikin dia fall in love sama yang bau-bau Rusia. Zidan mulai pergi ngerantau ke Depok, Jawa Barat. Dia mulai hidup dan belajar di UI Depok. Di kampus dia mulai kenal sama kakak seniornya yang namanya Altafasyala Andrika Basya, 23 tahun, panjang bener. Si senior biasa dipanggil Altaf. Altaf udah kuliah semester 7 waktu itu, juga ambil program yang sama-sama Zidan. Altaf juga sama-sama anak rantau, tapi ngerantaunya nggak jauh-jauh amat. Dia lahir gede di Jakarta. Emak bapaknya bukan orang sembarangan. Altaf dari keluarga gedongan. Bapaknya tukang insinyur, arsitek. Emaknya konsultan, sama-sama di arsitek juga. Keluarga Altaf juga punya bisnis pribadi properti perumahan. Altaf bukan anak manja, aleman. Sambil kuliah, anak ini juga kerja sampingan di perusahaan punya keluarga untuk nambah-nambah uang jajan sama pengalaman. Biarpun deket dari Jakarta, Altaf milih ngontrak rumah di deket-deket kampus di Depok. Kebetulan jarak kos Altaf sama Zidan nggak jauh. Jadi kalau pulang kampus, orang-orang itu sering ketemu, jalan pulang bareng. Karena ada di jurusan yang sama, ternyata Altaf, Zidan juga sama-sama hobi ngegame. Dua-duanya emang sefrekuensi, bikin cepet akrab dan jadi sohiban. Altaf sama Zidan sering ngegame bareng, juga belajar bareng. Dua-duanya lengket kayak perangko. Sampai-sampai orang nyangka kalau dia itu adik kakak. Altaf si senior rupanya punya pengalaman main trading saham di aplikasi. Altaf seringan menang waktu main trading. Ini bikin si Altaf ketagihan, kecanduan. Satu waktu Altaf ajak-ajak Zidan main trading saham. Zidan juga pengen ikut-ikutan gabung. Altaf ajarin Zidan cara-caranya sampai si Zidan paham. Jadi kita deposit dulu, terus kalau deposit udah masuk, terus langsung masuk pasar, terus cari koin, terus klik beli, terus bla 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 bla. Gitu kira-kira tutorialnya si Altaf buat si Zidan. Masalah mulai waktu abis ngajarin Zidan. Altaf justru sering kalah, rugi terus-terusan waktu main trading saham. Kerugiannya nggak tanggung-tanggung, sampai puluhan juta perak. Tapi karena udah nyandu, Altaf mikirnya dia bisa menang lagi di depan hari. Altaf keluarin semua uang yang dia punya untuk terus main trading saham. Sampai-sampai kerugiannya 80 juta yang dia dapat. Padahal itu duitnya yang disimpan bakal dipakai buat jaga-jaga. Termasuk itu uang buat makan sehari-hari. Sampai akhirnya Altaf ambil pinjam uang online untuk kebutuhan hari-hari. Nggak disangka, utang yang Altaf ambil nggak bisa dia bayar secepatnya. Makanya pinjaman yang tadinya cuma sedikit, lama-lama bengkak jadi 15 juta. Anehnya, Altaf nggak mau curhat sama keluarganya kalau dia lagi kejepit, kesusahan. Malahan dia pinjem uang sama Zidan buat kebutuhan dia sehari-hari. Zidan nggak keberatan bantuin Altaf, karena Zidan tahu Altaf lagi seret keuangannya. Zidan bantuin kasih duit buat Altaf. Kebalikannya, kalau Altaf lebih sering kalah, si Zidan malahan bisa untung yang lumayan dari trading-tradingan itu. Mas, aku baru beli iPhone, laptop, MacBook, sama earphone ini loh. Aku menang banyak loh mas.
Waktu itu Zidane pamerin yang dia udah dapet. Waktu Altaf dengar cerita Zidane, dia jadi kesel, iri juga dengki sama si adik tingkat. Loh, kok malah dia yang untung sih? Wah, nggak bener ini. Harusnya aku juga dapat bagian. Kan aku yang ngajarin si Zidane main kripto. Si Alphard ngebatin. Dia ngerasa harusnya untung yang didapat Zidane bisa dia rasain juga sama dia. Kan dia yang ngajarin Zidane, kenalin Zidane sama trading-tradingan. Intinya si Altaf ngerasa dia lebih punya hak dapat keuntungan itu daripada si Zidane. Bulan Juni 2023, Altaf jadi makin stres. Diteleponin terus sama pinjol. Dia jadi jarang ngampus. Dia sering bolos. Tapi dia masih nggak cerita sama keluarganya. Malah dia seringnya curhat ke teman-teman kontrakannya. Yang pasti teman-teman kontrakannya cuma bisa bilang, "Yang sabar ya, masing-masing orang punya cobaan. Siapa tahu nasib kamu lagi di bawah kayak roda yang lagi muter. Besok-besok, mana tahu justru kamu yang lagi di atas. As long as, asal ban rodanya nggak kempes atau meleduk." Gitu kira-kira nasihat teman-teman kontrakannya. Teman-teman kontrakan cuma bisa kasih nasihat doang, karena emang masih sama-sama masih kuliah, belum bisa cari duit sendiri. Altaf sering ngelamun di kamar, kerjaannya cuma nontonin film di HP. Si Zidane udah kaya rupanya. Semua gara-gara dia udah bisa main trading. Harusnya kan gue yang harusnya menang. Dia itu bisa menang kan berkat gue yang ngajarin. Seharusnya dia kasih hasil kemenangannya sama gue. Mana debt collector telepon-teleponin terus lagi. Tahu lagi kalah melulu. Gimana caranya supaya dapetin bandanya si Zidane ya? Sambil nontonin film lagi banyak bengong, tahu-tahu setan lewat. Altaf tahu-tahu kepikiran buat ngabisin si Zidane supaya bandanya bisa dia rampok. Harusnya bukan setan yang disalahin di sini. Kasihan setannya disalahin terus. Karena emang di kasus ini si Altaf aja yang emang tipis imannya. Lanjut, Altaf mikirin cara supaya nanti kesannya si Zidane abis dirampok orang lain. Dia mulai cari cara-cara di YouTube supaya nanti kelakuannya nggak ninggalin jejak. Tanggal 2 Agustus 2023, waktu hampir maghrib, Altaf nyiapin semua yang diperluin. Dia mau bikin aksinya di kamar kos Zidane. Dia udah nyiapin pisau lipat. Sorenya, Alphard datang ke kampus bikin janjian mau main ke kosan Zidane. Zidane gak tahu kalau Altaf ada niat jahat, karena udah sering main bareng-bareng. Sampai di kosan Zidane, Altaf pamitan keluar sebentar. Tapi dia malah ngambil pisaunya yang disimpan di dalam jok motor. Altaf balik lagi ke kamar kos nomor 102, kamarnya Zidane. Lagi-lagi dia dengerin Zidane yang lagi cerita kesenangannya karena dia baru aja dapat untung lagi dari main saham. Altaf yang lagi cari celah waktu Zidane lagi meleng supaya bisa serang Zidane dari belakang. Dia jadi makin iri, makin panas, makin sebel. Tapi Altaf nggak bisa dapet Zidane meleng. Sampai akhirnya si Altaf mau pamitan pulang. Nah, waktu mau pulang ini, si Zidane berdiri deket-deket Altaf. Altaf jorogin Zidane sekenceng-kencengnya sampai Zidane kepentok tembok, terus jatuh ke sungkur. Aduh, mas, apa-apaan ini? Nggak babi bu lagi, Altaf langsung tindihin badan Zidane. Zidane ngelawan sekuat tenaga. Tapi Altaf telanjur tusukin pisau yang udah dia bawa 2 kali ke badan Zidane. Altaf juga ngebekep mulut Zidane supaya Zidane nggak bisa teriak. Nah, waktu ngebekep mulut Zidane, Zidane yang terus ngelawan sampai ngegigit jari Altaf. Sampai-sampai cincin yang dipakainya ketinggalan di mulut Zidane. Altaf makin kesetanan. Dia tusuk-tusuk lagi Zidane pakai pisaunya sampai akhirnya si Zidane yang malang nggak bisa bergerak lagi. Dia sekarat, sampai akhirnya nyawa Zidane melayang di dalam kamar kosnya. Ngelihat Zidane yang meninggoy, Altaf panik ketakutan. Dia buru-buru bersihin darah di lantai kamar. Terus dia keluar beli plastik ukuran gede sama kamper kapur baru sebanyak sekali. Dia balik lagi ke kamar kos buat bungkus mayat Zidane pakai plastik gede yang dia beli tadi. Terus dia taruh Zidane di kolong kasur. Altaf sebarin kamper di semua pojokan kamar. Lanjut, si Altaf coba buka-buka m-bankingnya Zidane, tapi gagal. Dia lanjut ngejarah benda kepunyaan korban, kayak laptop, iPhone, MacBook, juga dompetnya. Altaf kabur ke kamar kontrakannya. Altaf mulai ngerasa ketakutan, ngebayangin gimana nanti kalau kejahatannya ketahuan. Dia bisa dimasukin penjara. Di hari-hari kedepannya Altaf mulai stres, cemas, ketakutan. Sampai-sampai muka Zidane kebawa ngimpi. Muka Zidane terus gangguin, kebayang-bayang. Apalagi waktu Zidane minta ampun waktu dibantai.
Malamnya abis kejadian, maknya Zidan teleponin terus anaknya. Karena kebetulan ada yang penting yang mau diomongin. Tentu aja teleponnya nggak diangkat-angkat. Si emak yang khawatir telepon juga ke bapak yang jagain kos. Assalamualaikum pak, mau minta tolong. Tengok-tengok ke kamar Zidan. Dari siang kok teleponnya Zidan nggak diangkat-angkat ya? Apa anaknya ada di kamar pak? Iya bu, sebentar ya, saya coba cek dulu. Kamarnya kosong bu, pintunya juga dikunci, kata bapak kos. Kalau boleh tahu, kemana anaknya ya pak? Tanya ibu Zidan lagi. Kalau jam segini biasanya sih lagi keluar, paling juga lagi sibuk sama teman-temannya bu. Iya pak, makasih ya pak. Sama-sama ibu. Besoknya sampai lusa hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, orang tua Zidan gak dapet kabar apa-apa dari anaknya. Malahan HP-nya udah nggak aktif. Bapak emak Zidan yang khawatir banget minta tolong sama omnya Zidan supaya datang ke Depok buat cek-cek ke kosan Zidan. Waktu si om nyampe ke kosan kitaran jam 10 pagi, pintu kamar kosan masih kekunci juga. Keadaannya juga sepi. Bapak kos juga bilang kalau Zidan nggak pulang-pulang dari kemarin. Si om minta supaya kamar dibuka pakai kunci cadangan. Waktu kamar dibuka, kecium bau kamper yang nyenggrak banget. Keadaan kamar juga berantakan. Ini bikin si om jadi makin penasaran. Nggak sengaja si om ngeliat bungkusan plastik gede di kolong kasur. Begitu plastik dibuka, si om bener-bener kaget. Badannya lemes ngeliat ponakannya yang udah meninggal. Kondisinya ngenes nyedihin. Astagfirullah Zidan. Pak, Zidan pak, ini Zidan pak di sini. Si om teriak-teriak kejer kasih tahu bapak kos. Nggak lama kosan yang tadinya tenang sekarang jadi rame orang berjubel. Bapak kos yang lihat itu langsung lapor polisi. Polisi langsung ke TKP, juga ngebawa jasad Zidan ke rumah sakit Polri. Keluarga Zidan yang dengar kabar ini semua histeris. Semua syok dengar nasib kondisi Zidan. Kepolisian awalnya ngeduga Zidan dirampok. Dilihat dari barang-barang berharganya yang hilang, gaib. Tapi ada yang ajaib. Ada sebiji cincin di dalam kerongkongan jenazah Zidan. Ini yang bikin polisi mikir kalau ini bukan perampokan biasa. Waktu CCTV diperiksa, Zidan kelihatan terakhir masuk kos bareng temen yang gelagatnya bikin curiga. Habis masuk ke kosan bareng, Zidan gak kelihatan lagi. Yang kelihatan malah temen yang tadi bareng, bolak-balik keluar masuk kamar kosan. Seorang anak kampus yang juga ketua humas Fakultas Ilmu Budaya yang namanya Akbar datang ke TKP. Akbar ngeliat rekaman CCTV. Akbar kaget, dia kenal sama orang yang ada di CCTV. GPL, nggak pakai lama, polisi sama Akbar langsung meluncur ke kontrakan Altaf. Waktu Altaf baru datang dari luar, polisi langsung ciduk si Altaf, diborgol, terus digelandang ke kantor polisi. Keluarga Zidan yang terima kedatangan jenazah sedih banget, marah banget, kecewa. Keluarga pengen si pelaku Altaf dihukum sampai koid juga. Dengan isak tangis dari orang tua dan sanak saudara korban, kemudian Zidan dimakamin di TPU di dekat-dekat rumahnya. Waktu diinterogasi, Altaf harus bikin reka adegan. Altaf ngaku kalau dia lagi stres masalah ekonomi. Dia juga ngaku iri sama Zidan yang pendapatannya banyak dari trading. Akibat kelakuannya, Altaf dijerat pasal pengkilan secara berencana. Sampai akhirnya dia dipenjara masuk bui seumur hidup. Terima kasih sudah nyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.